kau merasa tidak tentram, ada kegelisahan dalam jiwamu dan pikiran yang kusut, maka hendaklah kau bawa hatimu pada 3 tempat yang akan menghilangkan rasa yang kau rasakan tersebut. Pertama, bawalah dirimu ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Kedua, pergilah ke majelis ilmu. Dan ketiga, carilah tempat yang sunyi untuk berhalwat agar kau bisa bertafakur pada Allah. Banyak di antara kita untuk mendapatkan pikiran dan hati yang tenang dengan berliburan, nongkrong, dan kegiatan lainnya. Bahkan ada juga yang berharap pada orang lain untuk bisa menenangkan hati dan pikirannya. Hal yang demikian boleh saja, tetapi fakta menunjukkan bahwa apa yang dilakukan tersebut tidak mampu membuat pikiran dan hati tenang sesungguhnya. Bahkan, suasana pikiran dan hati tenang tersebut hanya dinikmati dengan hitungan waktu. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena kita sudah mencoba meletakkan kehidupan yang dijalani pada dunia, yang mana dunia sendiri dalam sekejap selalu mengalami perubahan, dan perubahannya tidak ditentukan oleh kita. Dampaknya tentu pada kehidupan kita sendiri, karena sudah bersandar pada dunia, sehingga kita akan terus mengalami kegelisahan dan kecemasan dalam pikiran dan hati. Manusia perlu menjaga ketenangan pikiran dan hati, terutama saat menghadapi segala macam problem kehidupan. Mengingat, bila suasana hati dalam kondisi yang baik, perilaku dan pikiran pun akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya, bila kondisi hati tidak baik, tentu akan menjadikan perilaku dan pikiran yang tidak baik. Setiap individu manusia pada dasarnya merupakan makhluk yang rapuh, dan karena rapuh tersebut, manusia memiliki karakter sangat mudah gelisah, hilang ketenangan, dan galau. Bahkan banyak manusia yang diliputi rasa hati dan pikiran hilang akan rasa kesabaran, hilang rasa berpikir jernih hanya karena memikirkan urusan duniawi semata. Pentingnya menjaga ketenangan hati karena hati berperan dalam menggerak seluruh anggota tubuh manusia. Seperti dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa betapa pentingnya menjaga hati manusia karena sebagai penggerak seluruh anggota badan. Bila hatinya baik, maka akan berpengaruh ke seluruh badan untuk berbuat kebaikan. Sebaliknya, bila hatinya kacau, maka seluruh badannya menjadi risau, bahkan galau. Terkadang kita lupa, saat pikiran dan hati tidak tenang, justru merasa bahwa tidak ada solusi atas apa yang membuat ketidaktenangan tersebut. Pikiran dan hati kita larut dalam ketidaktenangan sehingga merasa apa yang dialami tidak ada solusinya. Bahkan ada juga dengan kondisi ketidaktenangan malah membuatnya makin jauh dari Allah, karena merasa sia-sia mendekat diri kepada Allah. Islam itu sendiri agama yang membuat ketenangan, agama yang memberikan rasa nyaman dan keindahan bagi pemeluknya. Kalau kita merasa tidak tenang dalam pikiran dan hati, berarti ada yang salah atau kosong dalam hati itu sendiri. Mungkin hati kita jauh dari mengingat Allah,
jauh dari menyebut nama Allah, jauh dari mencintai Allah, sehingga tidak ada cahaya dalam hati itu sendiri. Hati dan jiwa itu sendiri pada dasarnya memiliki segala macam penyakit yang akan menghancurkan kehidupan kita sendiri. Hanya agama yang mampu mengikis dan menghilangkan segala penyakit tersebut. Seperti penyakit kikir bisa diobati dengan bersifat dermawan. Penyakit iri, angkuh dapat diobati dengan kerendahan diri. Dan semua itu ada dalam ajaran agama. Dalam kitab Hilyat Al-Wiya, Abu Naim Al-Ashiqani mengutip perkataan Syekh Ibrahim Al-Hawas yang menyatakan agar hati seseorang senantiasa selalu dipenuhi inspirasi serta penuh hikmah, maka hendaknya menjauhi 4 hal. Pertama, berlebihan urusan dunia sehingga lupa pada kewajiban sebagai hamba Allah. Kedua, memiliki rasa ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan pada hal yang akan terjadi. Ketiga, terlalu senang dengan kehidupan yang berpoya-poya. Dan keempat, sifat iri dan dengki pada orang lain. Sementara Ibnu Mas'ud juga menjelaskan bahwa bila kau merasa tidak tentram, ada kegelisahan dalam jiwamu dan pikiran yang kusut, maka hendaklah kau bawa hatimu pada 3 tempat yang akan menghilangkan rasa yang kau rasakan tersebut. Pertama, bawalah dirimu ke tempat orang yang membaca Al-Quran. Kedua, pergilah ke majelis ilmu. Dan ketiga, carilah tempat yang sunyi untuk berhalwat agar kau bisa bertafakur pada Allah. Dari beberapa penjelasan di atas, jelas bahwa pikiran dan hati yang tenang tidak bisa disandarkan pada kehidupan dunia, apalagi dengan berbagai kebutuhan duniawi. Pikiran dan hati tenang yang abadi hanya bisa kita dapat dari Allah, dan itu hanya bisa kita dapat dengan beberapa cara. Pertama, selalu ingat akan Allah. Hal terpenting dalam hidup yang kita jalani adalah mengingat Allah. Salah satunya dengan rajin dan perbanyak zikir sebagai cara kita mengingat nikmat dan kebesaran yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan zikir, hati dan pikiran akan jadi tenang. Hidup dengan segala problemnya yang membuat kita terkadang merasa pesimis, takut, cemas, rendah diri, hanya dengan mengingat Allah maka kita akan merasa damai, tenang, dan tangguh dalam menghadapi apapun persoalan di dunia ini, karena kita yakin bahwa Allah selalu ada untuk kita, sebagaimana dikatakan Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kedua, selalu bersyukur atas apapun yang Allah berikan. Bila kita mau menghitung apapun yang telah Allah berikan kepada kita, tidak pernah bisa terhitung. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan begitu banyak pemberian Allah lainnya. Begitu juga rasa sakit, sedih, kecewa. Itu bagian dari cara Allah untuk menjadikan kita hamba yang kuat. Sebagai hamba, kita harus mengakui atas segala pemberian dari Allah. Kita manusia tidak ada apa-apanya tanpa pemberian dari Allah. Bentuk pengakuan kita atas apapun yang telah Allah berikan adalah mensyukuri. Mensyukuri apapun yang Allah berikan untuk kita sebagai bagian dari ketaatan kepadanya. Dengan bersyukur, pikiran dan hati kita akan terasa tenang, bahagia, dan tentram. Sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 152,
maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ketiga, membaca Al-Quran. Orang yang pikiran dan hatinya tidak tenang karena ada kekosongan dalam hatinya, terutama kekosongan akan agama karena dalam hidupnya jauh dan tidak melibatkan Allah, sehingga pikiran dan hatinya selalu gelisah, cemas, dan tak berada dalam kebingungan yang dirinya sendiri tidak mengetahui. Membaca Al-Quran akan membuat pikiran dan hati merasa tenang, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi kita. Allah mengatakan kalau Al-Quran petunjuk nyata untuk hambanya, petunjuk dalam menjalani hidup yang benar, petunjuk bagaimana menjadi hamba yang baik, dan petunjuk untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan yang hakiki. Keempat, senantiasa taat pada perintah Allah. Hidup akan terasa bahagia bila pikiran serta hati kita terasa tenang, dan ini merupakan keinginan semua orang. Apalah harta yang berlimpah, kedudukan yang tinggi, semua kebutuhan duniawi ada kalau pikiran dan hati tidak merasakan ketenangan. Rasa ketenangan itu akan didapat bila hidup penuh dalam keberkahan. Keberkahan dari Allah adalah tujuan kita yang hanya bisa dicapai dengan ketaatan kepada Allah. Bukti ketaatan kita pada Allah dilakukan dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ibnu Qayyim mengatakan, sesungguhnya hati tidak akan merasakan ketenangan, ketentraman, dan kedamaian, melainkan jika pemiliknya berhubungan dengan Allah. Sehingga barang siapa yang tujuan utamanya dalam hidupnya, kecintaannya, rasa takutnya, dan ketergantungannya hanya kepada Allah, maka ia telah mendapatkan kenikmatan darinya, kelezatan darinya, kemuliaan darinya, dan kebahagiaan darinya untuk selama-lamanya. Maka dari itu, bila kita menginginkan ada ketenangan hidup, ketenangan dalam pikiran dan hati, mulailah dengan istiqomah untuk selalu mengingat Allah, bersyukur atas apapun pemberian Allah, senantiasa mengisi hatinya dengan membaca Al-Quran dan mentaati pemilik kehidupan ini, yakni Allah. Orang yang jauh apalagi meninggalkan Allah, maka hatinya akan sempit, hidupnya tidak akan merasakan ketenangan, selalu gelisah dan tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya.